Halo guys, ketemu kita kembali dalam kuliah kriptografi di program studi Teknik Informatika STITB. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah fungsi hash yang lebih baru dari sebelumnya, yaitu SH3. Nama lain dari fungsi hash ini adalah algoritma kecak. Ya, kata kecak berasal dari nama tari kecak di Pulau Bali. Mungkin pengembangnya ini pernah ke Pulau Bali kali ya, atau suka dengan tari kecak yang ada di Pulau Bali. Nah, latar belakang algoritma kecak adalah algoritma ini dihasilkan dari sebuah kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh Lembaga Standar dan Teknologi Amerika bernama NIST atau National Institute of Standard and Technology. NIST belajar dari keberhasilan pengembangan algoritma AES yaitu Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma enkripsi kriptografi kunci simetri yang juga dihasilkan dari kompetisi terbuka. Maka NIST juga menyelenggarakan sebuah kompetisi untuk mengembangkan fungsi hash yang baru yang nantinya diberi nama SH3. Jadi sudah ada SH1 dan SH2, maka SH3 melengkapi keluarga fungsi hash SHA. Diharapkan SH3 ini menjadi komplementer SH1 dan SH2. SH1 sudah ditemukan kolisinya. Kalau SH2 sampai yang saya baca belum ditemukan kolisinya, atau mungkin juga sudah, maka diharapkan SH3 ini menjadi pelengkap ya dari varian keluarga fungsi SHA yang lainnya. Kompetisi diselenggarakan oleh NIST pada tahun 2007, diumumkan pada tahun 2007, dan prosesnya cukup panjang ya. Ini berakhir pada bulan Oktober tahun 2012 ya, dengan memilih pemenang. Proses pemilihan SH3 ini dilakukan dalam 2 putaran dan 1 babak final. Jadi siapapun boleh mengirimkan rancangannya kepada panitia. Jumlah rancangan yang masuk adalah sebanyak 64 rancangan fungsi hash. Pada putaran pertama, juri memilih 51 rancangan. Kemudian pada putaran kedua, dari 51 rancangan ini dipilih lagi 14 rancangan. Baru kemudian di babak final, dari 14 rancangan ini dipilih 5 algoritma yang masuk ke tahap final ya. Apa saja algoritma yang masuk pada babak final ini? Nah, itu ada 5, yaitu algoritma Blake, algoritma Grostel, algoritma JH, algoritma kecak, dan algoritma Scheme. Algoritma Blake ini dibuat oleh Jean Philip Aumeson dan kawan-kawan. Algoritma ini dapat menghasilkan message digest yang berukuran 224 bit, 256 bit, 38 bit, atau 512 bit. Lalu jumlah putaran untuk menghasilkan message digest ini itu adalah 14 atau 16. Sebagai perbandingan, algoritma MD5 jumlah putarannya 4 ya. Sementara pada algoritma SH1 jumlah putarannya 80. Nah, kalau ini 14 atau 16 ya, lebih sedikit. Kemudian yang kedua, finalis yang kedua adalah algoritma Grostel. Ini dirancang oleh Pravin Gauravaram dan kawan-kawan ya. Algoritma ini dapat menghasilkan message digest sepanjang 256 bit dan 512 bit. Yang ketiga adalah algoritma JH. Ini dirancang oleh Hong Jun Woo. Algoritma JH dapat menghasilkan message digest berukuran 224 bit atau 256 bit, 38 bit, dan 512 bit. Nah, yang keempat adalah algoritma kecak. Algoritma kecak dirancang oleh Guiden Breton dan kawan-kawan. Nah, di sini salah satu namanya adalah Joan Diamond ya. Ini salah satu penemu algoritma Grindol ya. Algoritma Grindol yang ditetapkan sebagai algoritma AES ya. Kecak ini berbeda dengan yang lain, dapat menghasilkan message digest yang berukuran sembarang. Jadi bisa ukurannya itu ditentukan sendiri oleh pengguna.
Yang kelima adalah algoritma Skene. Ini dirancang oleh Bruce Schneier dan kawan-kawan. Bruce Schneier, tentu ini pernah kalian dengar namanya, ini adalah penulis buku kriptografi yang terkenal, seorang kriptografer. Ya. Bukunya adalah Applied Cryptography yang juga salah satu referensi yang kita pakai dalam kuliah kriptografi. Algoritma Skene dapat menghasilkan messages yang bukan sembarang, ya, sama seperti algoritma kecak. Lalu jumlah putarannya bisa 72 putaran atau 80 putaran. Kalau 72 putaran, ukuran bloknya 256 dan 512, ya, ukuran blok yang diproses. Ya. Kemudian kalau 80 putaran, ukuran bloknya 1024 bit. Dari 5 finalis ini, juri akhirnya memilih sebagai pemenangnya adalah algoritma kecak. Ini adalah 4 orang penemu algoritma kecak. Guido Breton, John Diamond, Michael Peters, dan Jules van Assche. Ini tampang orang komputer semua ini, ya. Nah, kecak ditetapkan oleh NIST sebagai algoritma SHA-3. Seperti yang saya sebutkan pada bagian pertama tadi, nama kecak ini berasal dari kata kecak, ya, sebuah tari dari Pulau Bali. Mengapa diberi nama kecak? Ya mungkin pengembangnya ini pernah ke Pulau Bali melihat tari kecak, atau pernah menonton tari kecak di YouTube, atau pernah melihat gambarnya, ya, sehingga mereka tertarik dengan menggunakan nama kecak ini. Lalu ditambahkan satu C lagi, ya, jadi kecak, ya, biar tidak sama dengan kecak. Nah, ada keistimewaan dari algoritma SHA-3 ini, yaitu kalau fungsi-fungsi S yang lain itu bergantung pada fungsi kompresi, ya, dalam menghasilkan messages-nya, maka kecak ini menggunakan fungsi non-kompresi yang bernama yang berbentuk konstruksi spawn, ya, atau spawn construction. Spawn construction atau nama spawn mengingat kita pada film kartun SpongeBob. Spawn adalah alat untuk mandi yang dapat digunakan untuk membersihkan badan. Spawn memiliki sifat itu bisa menyerap air dan juga bisa memeras air, ya, kalau kita peras spawn ini. Nah, sifat menyerap dan memeras ini merupakan karakteristik dari konstruksi spawn. Juri melihat bahwa desain kecak ini berbeda dari pendekatan yang lain, ya, sehingga juri merasa bahwa berbeda dalam ini adalah baik, ya, bagusnya. Yaitu diversity-nya ini merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih pemenang. Tentu saja berbeda itu bukan satu-satunya kriteria penilaian, tapi juga dari aspek performansi dan security-nya itu yang paling penting. Nah, ini adalah tari kecak di Pulau Bali, ya. Biasanya tari kecak ini dimainkan di Pura Uluwatu, ya. Dihadiri oleh para turis di sekelilingnya. Nah, ini adalah konstruksi spawn tersebut. Jadi spawn ini memiliki dua fase, yaitu fase absorbing, penyerapan, dan fase pemerasan atau squeezing. M adalah pesan yang akan kita hitung messages-nya. Z adalah variabel yang menyimpan messages yang dihasilkan. Jadi konstruksi spawn ini adalah yang dalam kotak ini. Nah, tahap preprocessing, ya. Sebelum dihitung messages-nya, pesan M ini ditambah dengan bit-bit pengganjal atau padding bit menjadi sebuah string P, sehingga panjangnya habis dibagi dengan R. Atau dengan kata lain, panjang dari string P ini jika dibagi dengan R sama dengan N. Kemudian misalkan panjang digits yang kita inginkan adalah D bit. Jadi D ini bisa ditentukan sembarang. Misalnya 256 atau 512 atau 1024 dan sebagainya. Nah, setelah ditambahkan dengan bit-bit padding tadi, P
lalu dipecah-pecah menjadi blok-blok yang lebih kecil yang berukuran R bit. Kita sebut blok itu blok PI, P0, P1 sampai Pn-1. Kemudian di dalam algoritma Keccak ini terdapat sebuah variable state yang saya sebut dengan S. Kalau pada MD5, variable state itu adalah variable buffer penyangga A, B, C, D. Kalau pada SAA, variable penyangga yang menjadi state-nya adalah A, B, C, D, E. Maka di sini state-nya satu, yaitu state S. State S ini panjangnya B bit. B sama dengan R bit ditambah C bit. R, C. Lalu, B bit dari state S ini mula-mula diinisialisasi dengan nilai 0 semuanya. Ya, 0 semuanya. Jadi dari sini sampai sini diisi 0 semuanya. Kemudian konstruksi spawn masuk ke tahap penyerapan atau absorbing. Ini akan dijelaskan di slide berikut. Pada fase penyerapan ini, setiap blok masukan PI yang ukurannya R bit itu di XOR-kan dengan R bit pertama dari state S. Jadi blok P0 yang panjangnya R bit ini di XOR-kan dengan R bit pertama dari state S. Kemudian seluruh nilai dari state S ini ya setelah di XOR-kan bagian R bit ini dengan P0 masuk ke fungsi permutasi F. Nah, di sini bit-bit dari state S ini diacak seluruhnya, menghasilkan sebuah state baru S. Nah, selanjutnya, R bit pertama dari S ini di-XOR-kan dengan blok yang kedua, P1. Lalu seluruh nilai bit-bit di state S ini masuk ke fungsi F, diacak lagi. Begitu seterusnya untuk blok P2 dan seterusnya sampai blok Pn-1. Nah, hasilnya adalah state ini. Nah, bila semua blok masukan sudah selesai diproses, maka konstruksi spawn beralih ke fase pemerasan, ya, fase squeezing. Nah, ini dijelaskan pada slide berikut. Pada fase pemerasan ini, message digest akan disimpan dalam variabel Z. Mula-mula variabel Z ini diisi dengan string kosong, string yang panjangnya 0, ya, null string. Lalu, proses pemerasan ini itu berlangsung secara iteratif ya, sampai nantinya Z ini ukuran panjangnya sudah sama dengan D, yaitu panjang message digest yang diinginkan. Nah, selagi panjang Z belum sama dengan D, maka R bit pertama dari state S ini disambung ke Z. Nah, jadi kalau Z awalnya nilainya null string, disambung dengan R bit pertama dari S. Nah, jika panjang dari Z belum sama dengan D, maka state S ini diacak kembali dengan fungsi F, menghasilkan state baru S. Lalu R bit pertama dari state ini disambung kembali dengan Z, ya, sehingga panjangnya sudah bertambah. Begitu seterusnya, ya, hal ini dilakukan seterusnya sampai nantinya penyambungan itu menghasilkan panjang bitnya sudah sama dengan D. Ya. Nah, kalau sudah D berarti stop sampai di situ, sehingga Z akan berisi message digest dari pesan M. Ya, begitu ya algoritma Keccak, ya. Sangat simpel ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dalam proses penyerapan dan pemerasan ini, C bit terakhir dari state S ini sama sekali tidak berhubungan langsung dengan blok-blok P0, P1 sampai Pn-1. Artinya dia tidak pernah di-XOR-kan dengan P0, P1, Pn-1. Tetapi bit-bitnya nantinya keseluruhan bit dalam state S ini nantinya tetap akan berubah susunannya karena permutasi oleh fungsi F. Ya. Tapi tidak pernah di-XOR-kan dengan
blok P1 sampai Pn-1. Dan itu juga pada tahap squeezing ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kolisi. Jadi hampir tidak mungkin menemukan dua buah pesan berbeda yang memiliki message address yang sama. Jadi bit-bit C buah bit di dalam state S inilah yang mencegah terjadinya kolisi. Kalau ingin lebih membaca lebih detail aroma kecak ini, dapat Anda lihat pada laman ini. Berikut adalah contoh 4 buah pesan yang dihitung message digest-nya dengan aroma kecak 256. Artinya message digest-nya sepanjang 256 bit. Yang pertama adalah halo, ini message digest-nya sepanjang 256 bit atau dinyatakan dalam notasi heksadesimal. Ini halo, ya diubah nih O menjadi U. Message digest-nya berbeda signifikan. Ini halo apa kabar teman. Nah, ini message digest-nya. Dan ini The Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Ini message digest-nya. Nah, demikianlah ya secara singkat penjelasan algoritma kecak yang menjadi algoritma SH3. Selamat belajar ya.